Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon terancam hukuman mati. Buronan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang kini telah ditangkap, Peggy Setiawan alias Perong, terancam hukuman mati. Sejauh ini, berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan telah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pelimpahan berkas dilakukan pada Kamis tanggal 21 Juni tahun 2024. Penyidik hanya melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas tersebut diterima oleh petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, dalam berkas tersebut Peggy dijerat dengan pasal 340. Sama dengan yang dulu, pasalnya, ujar Surawan, Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Sementara itu, saat ungkap kasus polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 itu dijerat Undang-Undang Pasal 340 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dan Pasal 81 Ayat 1, UU Rino 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Rino 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun 16. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar, bakal melakukan penelitian selama 2 pekan, terhadap berkas perkara tahap 1 Peggy Setiawan alias Perong yang dilimpahkan Polda Jabar. Kami Kejati Jabar barusan menerima berkas tahap 1 atas nama tersangka PS. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa akan melakukan penelitian berkas perkara selama 14 hari sesuai KUHP, dan dalam waktu 7 hari jaksa akan memberikan sikap terhadap berkas perkara yang dikirim tadi, ujar Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya. Menurutnya, dalam perkara ini total ada 6 jaksa penuntut umum yang akan melakukan penelitian terhadap berkas Peggy Setiawan. Sesuai pemberitahuan lalu jaksa yang menangani sebanyak 6 orang. Tidak ada penambahan. Jaksa yang menangani sudah sesuai, katanya. Setelah dilakukan penelitian, kata dia, jaksa penuntut umum akan menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap atau harus dilengkapi oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Kalau pendapat jaksa peneliti bahwa belum lengkap, akan diberitahukan kepada teman-teman penyidik. Kalau lengkap kami terbitkan P21 dan kita akan menerima tersangka dan barang bukti, ucapnya. Liga Akbar akhirnya bongkar sosok jenderal di kasus Vina, beda peran dengan Ibtu Rudiana. Ternyata bukan Ibtu Rudiana, Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot menyinggung sosok jenderal di kasus Vina Cirebon. Jenderal tersebut memiliki peran penting dalam kasus kematian Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat ini nama Ibtu Rudiana menjadi perhatian khusus dalam kebenaran penyebab kematian Eki dan Vina di Cirebon. Ayah Eki dinilai memiliki peran dalam pembentukan skenario dari sejumlah saksi. Satu di antaranya kesaksian Liga Akbar Cahyana yang ternyata tak sesuai dengan isi berita acara perkara, BAP, kasus Vina Cirebon. Liga mengaku hari itu bersama B, T dan L juga Eki. Mereka selesai melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Sore hari sebelum maghrib, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Eki pamit menjemput Vina. Sampai selepas maghrib, Eki kembali bersama Vina untuk menghabiskan sebatang rokok dan kopi. Tak berselang lama, Eki pamit untuk pergi ke Ramap Internal XTC 04 Sumbe di kawasan Bungsari. Saat Eki dan Vina pergi, Liga bersama 3 orang temannya masih bertahan di warung depan SMA 4 Cirebon. Jam 12 malam dikabarkan Eki sudah gak ada dari inisial T, katanya. Liga bersama B, T dan L bergegas mencari keberadaan Eki dan Vina ke rumah sakit Gunung Jati. Dia sempat bertemu Ade Ismanto saat itu. Saya bareng sama inisial R, kata Liga. Kata Liga, kabar Eki tewas diterima oleh T. Menurutnya T mendapat kabar itu dari seorang jenderal.
mengabarkan kecelakaan. Jenderal AU, kata Liga. Jenderal AU itu adalah ketua XTC 04 Sumber. Masih ada orangnya, kata Liga. Menurutnya jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Sudah klarifikasi, hanya menjelaskan itu saja, mengabarkan kecelakaan. Soalnya di TKP sudah ramai, kata Liga Akbar Cahyana. Ia tak bisa memastikan sumber informasi jenderal tersebut soal kejadian yang dialami Eki. Gak tahu tuh ke TKP apa gak, soalnya tersebar luas di BBM, katanya. Sekjen XTC 2016 Reno Sukriano mengatakan sebenarnya hari itu anggotanya janjian dengan Eki untuk pergi rapat internal. Ketika ditunggu menurut Reno, Eki sempat membalas sedang berada di GSP kawasan Jalan Majasem, Cirebon sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baru ada kabar dari salah satu keluarga orang XTC, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan. Kemudian dari teman 04 lihat ke sana, posisinya sudah dibawa ambulans atau apa, jelas Reno. Ijazah SMK Pegi Cianjur diduga palsu dan keluaran tahun 2005, milik ibunya. Ijazah SMK milik Pegi Setiawan yang baru saja ditebus dicurigai palsu. Pegi Setiawan seorang pemuda asal Cianjur, Jawa Barat belakangan ini viral karena memiliki nama sama dengan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Publik menuding jika Pegi Setiawan Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Anak pertama dari pasangan Cecep dan Elis tersebut belum lama ini didatangi Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Pegi Setiawan jujur jika ijazah SMK-nya belum diambil karena AMSI ada tunggakan 3,8 juta rupiah. Mengetahui hal itu, Deddy Mulyadi pun membantu menebus ijazah Pegi Setiawan. Usai penebusan ijazah tersebut, Pegi Setiawan masih menjadi sorotan. Ya, perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Pegi Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bubacot menduga ijazah Pegi Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Pegi Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Nomor ijazah dia itu sudah di atas keluaran tahun 2016. Itu artinya ijazah tersebut keluaran tahun 2005. Nomor seri itu bukan nomor terbaru, bebernya. Ijazah tahun 2016 itu setahu saya kodenya 07, tambahnya. Artinya itu mengkopi nomor ijazah Elis. Sedangkan Elis memiliki nomor ijazah tersebut saat SD. Jadi drakor di Indonesia banyak sekali terutama pengadaan ijazah palsu, tegasnya. Tak hanya itu, Widya juga heran dengan kejanggalan persoalan tebus ijazah. Sebab, Pegi Setiawan menggunakan cincin dengan model dan harga tak murah. Katanya SD disidik jari, yang lainnya belum. Masa orang itu bilang tidak bisa tebus ijazah tapi cincinnya blue sapphire dari Sri Lanka. Yang saya lihat itu beratnya 13 karat, jelasnya. Umur Pegi Setiawan Cianjur dengan Cecep jadi sorotan, punya anak di umur 18 tahun. Ternyata Cecep Dahlan Setiawan sudah memiliki anak Pegi Setiawan Cianjur dari usia 18 tahun. Usia Cecep Dahlan Setiawan dan Pegi Setiawan Cianjur tak terpaut jauh. Hubungan Cecep dan Pegi memang menjadi pergunjingan di tengah kemelut kasus Vina Cirebon. Cecep disangka sebagai sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya Bupati Cirebon menitipkan anaknya, Pegi Setiawan pada Cecep agar lolos dari kasus Vina. Kini muncul kecurigaan yang menguatkan sangkaan tersebut. Tahun lahir Cecep dianggap tak relevan dengan usia Pegi saat ini. Dilihat dari kartu keluarganya, diduga Cecep lahir pada tahun 1979. Artinya usia Cecep di tahun ini adalah 45. Sedangkan Pegi Setiawan lahir tanggal 19 September tahun 1997, usianya kini 27 tahun. Berarti Cecep sudah memiliki anak Pegi Setiawan di usia 18 tahun. Asli putra, anak, Ibu Elis, kata Cecep pada Deddy Mulyadi.
Dia menerangkan bahwa rumah tangganya dengan ibu kandung Peggy Setiawan telah kandas. Abdi tos pisah, saya sudah pisah, aku Cecep Dahlan Setiawan. Cecep mengaku lahir di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lahir di Diu, asli orang Diu, lahir di sini, asli orang sini, katanya. Dia mengaku lupa menikah dengan Elis di tahun berapa. Bahkan Cecep juga tak memiliki surat nikah dengan Elis. Teing, gak tahu, te aya, gak ada surat nikah, katanya. Dia menerangkan Elis merupakan warga Cipanas. Dari pernikahan dengan Elis, Cecep mengaku memiliki 2 orang anak. Pertama adalah Peggy Setiawan dan kedua Muhammad Fauzi. Bu Elis, orang Cipanas, punya anak 2, Peggy Setiawan, Muhammad Fauzi, katanya. Walau dituduh sebagai sopir Bupati Cirebon yang dititipkan Peggy Setiawan, namun Cecep membantahnya. Dia bahkan berani menunjukkan semua data diri Peggy Setiawan, mulai dari akta kelahiran sampai ijazah SD hingga SMK. Peggy Setiawan Cianjur diketahui lulus SMK pada tanggal 7 Mei tahun 2016. Peggy Setiawan bercucuran keringat ditanya hal sensitif, perubahan ekspresi jadi sorotan. Peggy Setiawan bercucuran keringat saat dikaitkan dengan sosok wanita. Remaja yang tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat itu salah tingkah. Beberapa kali Peggy Setiawan nampak mengelap keringatnya dengan tisu. Haradang, panas, ucap Peggy saat Deddy Mulyadi menyapa. Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Pertemuan Peggy Setiawan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi untuk menebus ijazah SMK. Ya, Peggy Setiawan pada saat itu tak mengambil ijazah karena masih ada problem finansial. Malu, karena belum bayar 3,8 juta rupiah, jelasnya. Ijazah 8 tahun tidak diambil, tambahnya. Peggy Setiawan saat SMK dinilai merupakan sosok yang tak bermasalah. Hanya saja, Peggy Setiawan pernah ketahuan bolos sekolah. Saya dulu bolos sekolah itu sakit. Kadang juga nongkrong di warung, paparnya. Terkait sosok wanita yang disuka, Peggy Setiawan salah tingkah. Keringatnya semakin deras mengucur. Kendati demikian, Peggy Setiawan mengakui jika dia memiliki kekasih. Namanya Bintang, kerja jaga toko, tegasnya. Pernah ikut geng motor. Sementara itu, Peggy Setiawan mengaku pernah menjadi bagian geng motor. Peggy Setiawan mengaku baru bergabung ke Moonraker tahun 2017 karena saat itu yang berstatus pelajar dilarang untuk ikut. Ia tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di Moonraker. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Moonraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil. Gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota paling sekitaran Cianjur saja, katanya. Belakangan ia kaget karena namanya terseret dalam kasus Vina. Banyak yang menuduh ialah sebagai pelaku sebenarnya yang menyebabkan kedua korban tewas. Padahal selama ini Peggy Setiawan mengaku belum pernah ke Cirebon. Saya mah biar saja karena tidak merasa. Biarkan ada yang mengancam juga. Kalau benar Peggy pelaku pasti kabur dan takut. Peggy berharap jangan bully terus bilang pembunuh. Kasihan orang tua, semoga cepat selesai, cepat terungkap, jangan ada korban cocokologi lagi, ucapnya. Turkwakakan Media Social Anak X Bupati Cirebon Sunjaya Perwati Sastra, Reza Prima Hanjaya. Reza Prima atau yang kerap disapa Resya itu merupakan anak ketiga Sunjaya dan istrinya, Wahyu Ciptaningsih. Sunjaya diketahui menjabat sebagai Bupati Cirebon tahun 2014 hingga 2019. Namun pada akhir tahun 2018, Sunjaya dicopot dari jabatannya karena terkena OTT KPK. Istrinya, Wahyu Ciptaning kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Cirebon pada tahun 2019 hingga 2024. Mereka memiliki 4 anak, yakni Satria Robi Saputra, Sela Syahfira Amalia, Reza Prima Hanjaya, Ramadhani Syahputra atau Ramadhani Sastra. Nama Reza Prima Hanjaya ini dikait-kaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Reza sempat dituding merupakan Peggy Setiawan, pelaku pembunuhan Vina. Warganet bahkan mengatakan kalau anak Sunjaya yang bernama Reza Prima Hanjaya itu adalah Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Peggy kemudian dirawat oleh sopir mereka yang bernama Cecep dan dianggap anaknya. Membantah hal itu, Wahyu Ciptaning pun mendatangi rumah Peggy Setiawan di Cianjur. Anak keempatnya, Ramadhani Sastra menegaskan kalau Reza Prima Hanjaya bukanlah Peggy Setiawan. Jadi ini abang saya yang nomor 3,
Namanya Resya Prima Hanjaya bukan Peggy Setiawan, kata Rama dikutip dari YouTube Uya Kuya, Sabtu, 15 Juni 2024. Rama juga mengatakan kalau Reza Prima atau Resya sedang pendidikan Akmil. Kini terungkap akun medsos Reza Prima yang asli yaitu Reza Prima. Foto profilnya memperlihatkan seorang pria berpakaian seragam TNI. Ia tidak memposting satupun di akunnya.